pelaksanaan rencana kerja dan anggaran 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan persiapan-persiapan, dan tentunya tahun 2021 kami merasa lebih siap dan lebih mantap karena berbagai aspek restrukturisasi sudah selesai. Kemudian juga penetapan para pejabat pelaksana khususnya berkaitan dengan perbendaraan juga sudah selesai, dan berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan anggaran lagi berkaitan dengan pandemi COVID-19. Kami juga telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran, dan alhamdulillah tidak ada pemotongan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Secara keseluruhan kita bisa melihat secara nasional postur anggaran pendidikan secara keseluruhan ada 550 triliun. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua, mendapat alokasi 81,5 triliun atau 14,8% dari seluruh anggaran pendidikan yang merupakan 20% dari APBN. Kemudian kalau kita lihat menurut jenis belanja dan juga kategori pendanaan, untuk gaji dan tunjangan 18,10 triliun, untuk operasional dan pemeliharaan 2,7 triliun. Kemudian pendanaan wajib ini merupakan prioritas, meliputi untuk program Indonesia Pintar, kemudian KMP kuliah, tunjangan guru non-PNS, BOPTN dan BPPTN-BH perguruan tinggi, kemudian juga BOPTN vokasi dan pengembangan serta pengembangan destinasi wisata. Total ada 31,13 triliun. Kemudian ada prioritas-prioritas lainnya, ini khususnya berkaitan dengan prioritas kementerian, ada 15,5 triliun. Kemudian berikutnya kami menyampaikan di sini kesiapan kami khususnya berkaitan dengan jadwal atau timeline lini masa kegiatan-kegiatan paling tidak sebagian. Namun semuanya sebetulnya sudah ada jadwalnya dan sudah ada timelinenya. Di sini kami sampaikan sebagai contoh dari bagian saja. Misalnya untuk program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan Afirmasi Pendidikan Tinggi, ini mempunyai jadwal seperti ini. Ya, jadi sekarang ini sampai dengan April kami melakukan persiapan khususnya untuk penerima baru. Sedangkan untuk yang ongoing itu kita bayarkan atau kita laksanakan sesuai dengan jadwal mula-mula yang ada. Persiapan ini meliputi finalisasi penyusunan RSPK, kemudian juga sosialisasi berkaitan dengan hal baru, koordinasi dengan unit-unit, ya, termasuk dengan perguruan tinggi misalnya, dan juga pembenahan ya atau peningkatan sistem informasi. Kemudian berikutnya Bapak Ibu bisa melihat di sini penyaluran itu kita lakukan mulai Maret sampai dengan Agustus, ini khususnya untuk yang penerima baru ya, dan juga kalau yang lama ini sesuai dengan mula-mula seperti yang saya sampaikan. Kemudian berkaitan dengan program dan kegiatan prioritas berkaitan dengan pelaksanaan strategi Merdeka Belajar untuk pendidikan vokasional. Ini ada beberapa kegiatan, misalnya terkait dengan SMK Pusat Unggulan, itu akan segera di-launch. Kemudian juga
kemudian tentu selanjutnya dilaksanakan dari waktu ke waktu. Kemudian untuk program penguatan pendidikan tinggi vokasi serta sertifikasi profesi itu dilaksanakan mulai Mei dan Juli. Sedangkan pendidikan kecakapan kerja itu dilakukan sejak awal sekarang karena ini relatif lebih established kegiatannya. Dan berikutnya mengenai upskilling dan reskilling guru, kejuruan dan kursus, serta peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri bagi kepala satuan pendidikan vokasi. Ini dilakukan persiapan pada bulan Januari dan Februari, dan selanjutnya bulan Maret sudah akan dilaksanakan. Untuk yang pertama adalah mungkin sedikit mengenai mengenai PTS dan juga KIP kuliah. Satu hal harap diingat bahwa hampir semua inisiatif kita baik dari sisi relaksasi dan peringanan UKT itu sebenarnya emfasisnya kepada PTS. Jadi itu memang dukungan pertama kali yang kita dukung. Dan untuk di dasar menengah mungkin cukup diingat juga bahwa pertama kalinya BOS afirmasi dan BOS kinerja diberikan kepada sekolah swasta. Jadi benar-benar ini adalah perubahan pertama ya kita melakukan untuk benar-benar mendukung seluruh sektor pendidikan, bukan hanya sekolah-sekolah dan universitas negeri. Tadi ada beberapa komen mengenai KIP kuliah dan masalah mengenai beberapa universitas yang tidak menerima dan lain-lain. Di tahun 2021 kabar gembiranya adalah kita akan melakukan adjustment terhadap KIP kuliah, masih sama total jumlah yang menerimanya, tetapi kita akan memberikan ruang-ruang tiering bagi yang misalnya akreditasi universitas lebih tinggi akan menjadi lebih besar, sehingga ini akan merubah paradigma demand dan supply Bapak Ibu, sehingga yang tadinya sekolah-sekolah yang lebih mungkin akreditasinya lebih tinggi atau mungkin kualitasnya lebih tinggi, dia tidak akan segan-segan mengambil murid-murid yang miskin atau yang kurang mampu, sehingga kita ada tiering system gitu. Jadinya kita akan ada alokasi yang akan menetralisir biaya SPP yang mungkin lebih tinggi. Jadi harapannya itu pasti akan membantu mengeliminasi friksi antara perguruan-perguruan tinggi yang mungkin saat ini masih tidak ingin menerima karena mereka SPP-nya di atasnya. Jadi itu adalah nanti ditunggu Bapak Ibu akan ada diferensiasi daripada KIP berdasarkan misalnya akreditasi universitas tersebut, dan itu akan menjawab concern Bapak Ibu mengenai universitas banyak yang tidak menginginkan menerima murid-murid KIP. Dan salah satu dampak terpenting daripada diferensiasi KIP itu adalah bahwa sekarang motivasi anak-anak yang kurang mampu tapi sangat berprestasi dan pintar, motivasi mereka untuk apply ya, untuk mencoba masuk kepada universitas-universitas terbaik kita itu meningkat secara drastis. Jadi itu harapan kita Bapak Ibu. Harapannya bahwa anak-anak yang dari kelas ekonomi yang tidak terlalu mumpuni sekarang berani dan pede untuk mengajukan aplikasi mereka ke sekolah-sekolah terbaik Indonesia yang mungkin SPP-nya lebih tinggi, dan ini untuk negeri maupun swasta ya, bisa dipastikan ini untuk negeri maupun swasta. Terima kasih untuk apresiasinya bahwa kita telah berjuang agar pemotongan APBN tidak terjadi di Kemdikbud. Saya bisa mengkonfirmasi lagi bahwa itu tidak akan terjadi, tidak akan ada pemotongan karena prioritas Pak Presiden adalah mengenai pengembangan SDM, dan kita masih butuh sangat butuh peningkatan, malah bukan penurunan daripada anggaran pendidikan seperti yang Bapak Ibu di sini terus mengingatkan kami di Kemdikbud. Mengenai asesmen nasional, ya memang tantangan kita selalu di semua perubahan yang terjadi, dan sekali lagi saya ingatkan kepada anggota Komisi 10 bahwa
ini adalah konsekuensi daripada melakukan perubahan dalam jangka waktu yang sangat pendek. Sosialisasi beban atau sosialisasi itu menjadi sangat besar di kita. Jadi kami harus mengulangnya dan mengulang lagi. Tidak perlu ada bimbel, tidak ada konsekuensi untuk murid, tidak ada konsekuensi untuk PBDB dan lain-lain. Jadi harapannya benar-benar tadi mungkin rekomendasi bahwa kita bisa memberikan anggota Komisi 10 paket-paket komunikasi sehingga Komisi 10 bisa menjadi corong daripada informasi ini untuk melegakan masyarakat, karena sebenarnya asesmen nasional ini tidak ada yang perlu ditakuti sama sekali, ini hanya baselining kita. Jadi memang beban kami akan menerima masukan itu bahwa beban sosialisasi itu kami harus bekerja lebih keras lagi untuk melakukan menghilangkan mispersepsi, misinformasi yang mungkin disebarkan juga bagi pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan daripada adanya asesmen baru. Ya, contohnya dengan berbagai macam iklan-iklan mengenai bimbel asesmen kompetensi, padahal ini tidak bisa dibimbelkan dan tidak ada gunanya untuk dibimbelkan. Jadi itu pasti akan menjadi salah satu catatan dan PR besar kita untuk bisa menenangkan di masyarakat, terutama mengenai AN. Mau saya klarifikasi di topik AN bahwa terkait pengukuran learning loss, itu saya senang sekali ditanyakan itu, karena memang AN adalah cara kita untuk benar-benar mengetahui apakah ada learning loss. Karena walaupun misalnya kita hanya bisa mengukurnya nanti tahun depan mengenai dampak daripada masa PJJ ini, kalau kita tidak punya baseline di tahun ini, kita nggak akan tahu apa tren itu menurun apa meningkat. Dan sangat susah menggunakan perbandingan misalnya dari sebelumnya dari nilai UN yang sebenarnya sangat bergantung kepada level sosioekonomi dan apakah orang tuanya mampu membimbelkan anaknya untuk mengambil UN, iya kan? Jadi ini asesmen kompetensi ini yang baru, asesmen nasional ini harus menjadi baseline kita di tahun ini agar kita bisa mengukur ke depan apa sebenarnya loss of learning yang ada terjadi. Dan di dalam berbagai macam survei di dalam asesmen nasional itu, kami akan ada berbagai macam paket pertanyaan bagaimana guru merespon atau beradaptasi pembelajaran di masa pandemi. Jadinya ada paket khusus yang akan kita keluarkan di dalam paket ini, tapi tentunya satu assessment ya, jadi nggak merepotkan murid dan guru untuk melihat tantangan-tantangan apa yang dihadapi di masa pandemi. Dan loss of learning itu tentunya akan terlihat daripada tren yang kita ambil tahun ini dan perbandingan dengan tahun depan. Dari situlah kita akan melihat dampak realnya. Kita bisa membandingkannya dengan UN dari yang 2 tahun yang lalu, nanti bisa juga kita bandingkan, tapi ini akan lebih akurat dan apples to apples. Dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu untuk melihat loss of learning, kita bisa membandingkan diferensiasi atau gap atau kesenjangan antara daerah-daerah dan membandingkannya dengan kesenjangan di masa UN. Jadinya dengan adanya data di tahun ini, kita bisa melihat apakah kesenjangan itu secara relatif menjadi memperbesar, apa memperkecil, di mana yang lebih memperbesar, dan itu akan menjadi panduan kita di akhir tahun ini untuk merancang kebijakan di tahun berikutnya. Itu makanya sangat penting untuk mengevaluasi loss of learning, kita harus melakukan AN, karena tidak mungkin dengan momen survei dan menginkorporasi bantuan siapapun untuk melakukan survei yang lebih mendalam di semua sekolah, tidak ada cara lebih representatif dan statistically secara saintifik agar semua sekolah mendapatkan ada perbandingan, karena kita butuh perbandingan relatif itu untuk melihat kesenjangannya sebesar apa tanpa melakukan assessment di tingkat nasional, Bapak Ibu. Jadi mohon diharapkan ini memang kebutuhan dasar. Kita harus mengetahui apa yang kita tidak tahu, ketahui mengenai sistem pendidikan.